Di gang-gang sempit Auxerre tahun 1770-an, Joseph kecil sering terlihat termenung di depan bengkel jahit ayahnya. Menjadi yatim piatu di usia 10 tahun bukanlah hal mudah, namun takdir membawanya ke sebuah biara militer. Di sana, di bawah cahaya lilin yang dicuri dari dapur, Joseph menemukan bahwa angka-angka adalah pelarian terbaik dari kesepian. Ia jatuh cinta pada matematika bukan karena kewajiban, tapi karena ia melihat ada musik yang tersembunyi di balik perhitungan. Memasuki usia remaja, Joseph menghadapi tembok besar, kasta sosial. Ia sangat ingin menjadi perwira artileri, namun Menteri Perang saat itu berkata, "Kamu bukan anak bangsawan, kamu tidak bisa jadi perwira." Kecewa, ia hampir memilih jalan menjadi pendeta. Namun, api intelektualnya terlalu besar untuk dikurung dalam biara. Ia memutuskan untuk menjadi guru, karena baginya, membagikan ilmu adalah bentuk pemberontakan paling elegan terhadap sistem yang tidak adil. Revolusi Prancis pecah. Jalanan Paris banjir darah oleh pisau guillotine. Joseph, yang memiliki jiwa sosial tinggi, terjebak dalam komite politik. Karena kejujurannya yang dianggap terlalu moderat, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Malam sebelum eksekusi, ia hanya bisa menunggu ajal. Namun, keajaiban terjadi, Robespierre jatuh dari kekuasaan lebih dulu, dan Fourier dibebaskan. Ia keluar dari penjara dengan satu tekad, hidupnya harus bermakna bagi ilmu pengetahuan. Napoleon Bonaparte mencari otak terbaik Prancis untuk dibawa dalam ekspedisi ke Mesir. Fourier terpilih. Di atas kapal besar melintasi Mediterania, ia berdiskusi dengan Napoleon tentang masa depan dunia. Di Mesir, Fourier tidak hanya bertempur dengan pena, tapi juga membangun Institut Mesir. Ia terpesona oleh cara matahari gurun memanaskan pasir, sebuah obsesi yang akan mengubah sejarah sains selamanya. Sekembalinya dari Mesir, Napoleon mengangkatnya menjadi prefek, gubernur, di Grenoble. Bayangkan seorang ilmuwan murni harus mengurusi pajak, membangun jalan, dan mengeringkan rawa-rawa beracun. Namun, Fourier adalah administrator yang jenius. Sambil memegang pena gubernur di tangan kanan, tangan kirinya mulai menuliskan sketsa tentang bagaimana panas mengalir dari satu benda ke benda lain. Inilah momen eureka itu, di sebuah ruangan yang sengaja dibuat panas. Karena ia percaya panas menjaga kesehatan, Fourier menuliskan, segala bentuk gelombang yang rumit bisa diuraikan menjadi gelombang sinus sederhana. Gagasan ini revolusioner. Ia mengatakan bahwa suara biola yang kompleks atau suhu yang berubah-ubah bisa dibedah seperti kita memisahkan bahan-bahan kue. Rekan-rekan ilmuwannya seperti Lagrange sempat meragukannya, namun Fourier membuktikan bahwa matematikanya tidak bisa dibantah. Pada tahun 1822, ia menerbitkan mahakaryanya, Teori Analitik tentang Panas. Ini bukan sekadar buku rumus, ini adalah filosofi tentang alam. Ia menunjukkan bahwa panas tidak berpindah secara acak, melainkan mengikuti hukum matematika yang sangat indah. Melalui buku ini, ia menciptakan bahasa baru bagi fisika termodinamika. Fourier mulai mempertanyakan hal yang lebih besar, mengapa bumi tidak sedingin ruang angkasa. Ia menghitung bahwa panas matahari saja tidak cukup untuk menghangatkan bumi sehangat ini. Ia menyimpulkan bahwa atmosfer kita bertindak sebagai selimut yang memerangkap panas. Tanpa ia sadari, ia baru saja menemukan konsep efek rumah kaca, 100 tahun sebelum isu perubahan iklim menjadi perhatian dunia. Sebagai sekretaris permanen Akademi Sains Prancis, Fourier menjadi tokoh paling berpengaruh di dunia sains. Meski tubuhnya mulai lemah, ia sering membungkus dirinya dengan kain tebal karena ketakutan berlebihan terhadap dingin, pikirannya tetap tajam. Ia tetap menulis hingga akhir hayatnya, menyempurnakan teori-teori tentang akar persamaan aljabar. Joseph Fourier wafat pada 1830, namun ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa di era digital. Smartphone, menggunakan transformasi Fourier untuk menangkap suara Anda. Streaming musik, menggunakan teorinya untuk mengecilkan ukuran file MP3. Kedokteran, mesin MRI menggunakan rumus Fourier untuk mengubah sinyal magnet menjadi gambar organ tubuh. Dunia modern kita adalah simfoni gelombang, dan Joseph Fourier lah yang mengajari kita cara mendengarkannya. Karya-karya utama semasa hidup, Description de l'Égypte,
1809. Dokumentasi masif tentang sejarah dan alam Mesir. Teori analitik de La Chaleur, 1822. Penemuan deret Fourier dan hukum konduksi panas. Remarques sur les températures du globe terrestre, 1824. Makalah pertama yang memprediksi adanya efek atmosfer, efek rumah kaca. Analyse des équations déterministes, 1831. Metode untuk memecahkan persamaan matematika tingkat tinggi.